Presiden Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia dari tahun 1967 hingga 1998, sebuah era yang dikenal sebagai Orde Baru. Ia membangun stabilitas politik setelah kekacauan 1965, memperkuat militer, dan membuka Indonesia ke investasi asing. Pertumbuhan ekonomi melesat, infrastruktur dibangun, tetapi juga memicu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berlapis-lapis mengakar ke semua lapisan pemerintahan. Stabilitas itu dibayar mahal, kebebasan pers dikekang, oposisi dibungkam, dan kehidupan politik dikontrol dengan ketat oleh Golkar dan aparat militer. Krisis moneter 1997 menghancurkan fondasi kekuasaan yang selama puluhan tahun tampak tak tergoyahkan. Harga melonjak, kepercayaan publik runtuh, dan protes mahasiswa meledak di seluruh negeri. Soeharto akhirnya mundur pada Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Warisan Soeharto meninggalkan dua sisi yang saling berseberangan. Di satu sisi, ia memberi stabilitas, swasembada pangan, dan pembangunan besar yang masih menjadi fondasi Indonesia modern. Namun di sisi lain, kekuasaannya memupuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden Ferdinand Marcos memerintah Filipina dari 1965 hingga digulingkan pada 1986. Ia awalnya dipuji sebagai pemimpin visioner, namun pada 1972 ia menetapkan darurat militer dan mengubah negara menjadi rezim otoriter. Media dibungkam, oposisi ditangkap, dan ekonomi dikendalikan kroni-kroninya. Korupsi merajalela sementara rakyat jatuh dalam kemiskinan. Di balik wajah pembangunan, Filipina terjerat utang luar negeri dan ketimpangan sosial. Rakyat akhirnya bangkit melalui revolusi people power pada 1986. Marcos melarikan diri ke Hawaii, meninggalkan negara yang porak-poranda. Marcos membangun beberapa proyek besar seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur energi. Tetapi sisi buruknya jauh lebih dominan. Korupsi raksasa, utang luar negeri membengkak, penyiksaan oposisi, dan manipulasi politik. Presiden Saddam Hussein memerintah Irak dari 1979 hingga digulingkan pada 2003. Ia membangun kekuasaan dengan tangan besi, menggunakan jaringan intelijen brutal, membantai oposisi, dan menyerang wilayah Kurdi dengan gas kimia. Ambisinya menjadikan Irak kekuatan Arab modern ditopang oleh militerisasi dan propaganda. Namun keputusan invasi dan perang menghancurkan negaranya sendiri. Perang Iran-Irak menewaskan ratusan ribu orang, dan pencaplokan Kuwait membuat Irak dihantam embargo ekonomi berat. Pada 2003, AS menggulingkannya. Saddam ditangkap, diadili, dan dieksekusi. Di awal kekuasaannya, Saddam berhasil membangun Irak sebagai negara Arab yang modern. Pendidikan gratis, layanan kesehatan berkembang, infrastruktur tumbuh. Namun seluruh capaian itu runtuh oleh sisi buruk pemerintahannya sendiri. Kebijakan represif, pembantaian etnis Kurdi, penghilangan oposisi, serta dua perang besar yang ia putuskan secara agresif membuat Irak terperosok ke sanksi internasional. Presiden Bashar al-Assad mengambil alih kekuasaan di Suriah pada Juli 2000 sampai 2024 menggantikan ayahnya Hafez al-Assad yang telah memerintah selama lebih dari 3 dekade. Pada awalnya banyak yang berharap ia membawa perubahan, reformasi politik, ekonomi, dan modernisasi. Namun kenyataannya segala bentuk oposisi dibungkam atau ditindak tegas menunjukkan bahwa Bashar memimpin Suriah dengan tangan besi sejak awal masa pemerintahannya. Pada 8 Desember 2024, rezim Assad runtuh setelah ibu kota Damaskus direbut pemberontak, memaksa Assad melarikan diri ke Rusia. Era pemerintahan Assad berakhir menandai runtuhnya rezim yang sudah 50 plus tahun berkuasa di bawah keluarga al-Assad. Pemerintahan Assad yang sejak lama dibangun atas kekuasaan absolut dan represi ditutup setelah rakyat, faksi pemberontak, dan konstelasi geopolitik global menolak lebih jauh dominasi tangan besi. Kini Suriah memasuki bab baru dengan tantangan besar, rekonsiliasi sosial, rekonstruksi, dan menjembatani puing traumatik perang serta kekuasaan lama. Presiden Joseph Stalin memimpin Uni Soviet dengan tangan besi dari 1924 hingga 1953. Ia membangun sistem kekuasaan yang sepenuhnya berpusat pada dirinya, didukung propaganda masif, aparat keamanan yang loyal, dan jaringan pengawasan yang menembus seluruh lapisan masyarakat. Di bawah kebijakan kolektivisasi
paksa, jutaan petani kehilangan tanah, hasil panen, bahkan nyawanya. Proyek industrialisasi besar-besaran membuat Uni Soviet menjadi kekuatan industri, namun dibayar dengan kerja paksa dan penderitaan rakyat di Gulag. Selama 29 tahun kekuasaannya, Stalin mengubah Uni Soviet menjadi negara superpower tetapi dengan fondasi ketakutan. Keberhasilannya dalam Perang Dunia II menjadikannya pahlawan bagi sebagian rakyat, namun bayang-bayang penindasan tetap tak terpisahkan dari warisannya. Stalin meninggalkan jejak ganda. Ia mengubah Uni Soviet menjadi raksasa industri dan kekuatan superpower, namun melakukannya dengan kerja paksa, kelaparan, dan pembersihan. Adolf Hitler berkuasa sebagai kanselir Jerman sejak 1933 hingga runtuhnya Reich ketiga pada 1945. Ia naik melalui propaganda, kebencian rasial, dan krisis ekonomi yang melanda Jerman pasca Perjanjian Versailles. Begitu menjadi pemimpin, ia menghapus oposisi, membentuk Gestapo, dan menanamkan ideologi superioritas ras Arya. Kebijakannya mendorong Jerman menuju Perang Dunia Kedua, menginvasi Eropa, dan melakukan Holocaust, tragedi genosida terbesar abad ke-20 dengan jutaan korban. Pada tahun-tahun puncaknya, Hitler menciptakan mesin perang terbesar yang pernah dilihat dunia. Pada 1945, Berlin jatuh dan Hitler bunuh diri di bunker. Kekalahannya mengakhiri salah satu periode paling brutal dalam sejarah manusia. Presiden Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi Korea Utara sejak 2011 menggantikan ayahnya Kim Jong-il. Ia menerapkan kebijakan otoriter dengan kontrol ketat terhadap rakyat dan menindak keras oposisi demi mempertahankan kekuasaan absolut. Kepemimpinannya dicirikan oleh kultus kepribadian, penekanan pada militerisme, serta represi politik yang ekstrim. Ia mengembangkan program nuklir secara agresif dan memicu ketegangan dengan dunia internasional, namun juga membuka dialog dengan beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Dalam negeri, ia memperkuat cengkeraman kekuasaan dengan eksekusi dan pembersihan politik terhadap pejabat yang dianggap sebagai ancaman. Kebijakan ekonomi yang ia dorong gagal mengatasi krisis pangan dan kemiskinan diperburuk oleh sanksi internasional. Meskipun dikenal sebagai diktator brutal, ia berhasil menjaga stabilitas rezim dan mengukuhkan Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir. Masa depannya masih bergantung pada keseimbangan antara represi dalam negeri dan tekanan global. Presiden Mao Zedong adalah pemimpin diktator Tiongkok dan pendiri Republik Rakyat Tiongkok yang berkuasa dari tahun 1949 hingga 1976. Ia naik ke puncak kekuasaan setelah Partai Komunis menaklukkan Kuomintang dalam Perang Saudara Tiongkok, lalu menerapkan kebijakan komunis radikal untuk membentuk masyarakat tanpa kelas. Kepemimpinannya dilandasi Marxisme-Leninisme, anti-kapitalisme, serta kontrol negara yang sangat ketat atas kehidupan politik dan sosial. Mau meluncurkan lompatan jauh ke depan sebagai langkah percepatan industrialisasi, namun program itu berubah menjadi bencana ekonomi dan menyebabkan krisis pangan dengan jutaan korban. Revolusi kebudayaan yang ia gulirkan kemudian menghantam tradisi lama, menekan kaum intelektual, dan menimbulkan kekacauan politik di seluruh negeri. Dalam kebijakan luar negeri, Mao bersikap agresif terhadap Barat, namun akhirnya mendekati tahun 70-an, Amerika mulai terlibat lebih dekat. Pemerintahannya ditandai dengan pembersihan politik besar-besaran dan pengkultusan dirinya yang menyebabkan represi luas.